Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menguatkan kami agar tetap setia sampai Yesus datang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Velin Silalahi. Silakan Saudari Velin. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Sukacita Para Ahli Waris Allah. Ayat temanya terdapat di dalam Wahyu 15 ayat 3. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Para pewaris Allah telah datang dari rumah-rumah bertingkat, dari gubuk-gubuk, dari penjara-penjara bawah tanah, dari tiang-tiang penggantungan, dari gunung-gunung, dari padang-padang gurun, dari lubang-lubang di tanah, dari gua-gua di tepi laut. Di atas dunia ini mereka menderita, kekurangan, penderitaan dan siksaan. Berjuta-juta memasuki liang kubur dengan kehinaan, oleh karena mereka tetap teguh menolak menyerah kepada penipuan iblis. Mereka divonis sebagai penjahat-penjahat yang paling keji oleh pengadilan-pengadilan manusia. Tetapi sekarang, Allah sendirilah hakim. Mazmur 50 ayat 6. Sekarang keputusan-keputusan dunia menjadi terbalik, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Yesaya 25 ayat 8. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Ia telah menentukan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Yesaya 62 ayat 12, Yesaya 61 ayat 3. Mereka tidak lagi lemah, menderita, tercerai-berai dan tertindas. Sejak saat ini, mereka akan selalu bersama Tuhan. Mereka berdiri di hadapan tahta mengenakan jubah yang lebih mewah daripada yang pernah dipakai orang yang paling terhormat di dunia ini. Mereka dimahkotai dengan hiasan yang lebih mulia daripada yang pernah diletakkan di atas kepala raja-raja dunia. Hari-hari yang menyakitkan dan tangisan sudah berakhir untuk selama-lamanya. Raja kemuliaan telah menyapu air mata dari seluruh wajah, dan setiap penyebab duka cita telah dibuangkan. Di tengah-tengah lambaian daun-daun palem, mereka memandangkan nyanyian pujian yang jelas, merdu dan harmonis. Setiap suara menyanyikan lagu, hingga lagu itu memenuhi seluruh kubah surga. Keselamatan bagi Allah kita yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan seluruh penghuni surga menyambut dengan kata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7 ayat 10 dan 12. Dalam kehidupan ini, kita baru saja mengerti tema ajaib penebusan. Dengan pengertian yang terbatas, kita boleh memikirkan dengan sangat bersungguh-sungguh kehinaan dan kemuliaan kehidupan dan kematian, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib. Namun, walaupun kita menggunakan kuasa pikiran kita sekuat tenaga, kita akan gagal untuk menangkap arti sepenuhnya. Panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya kasih yang menebus itu hanya dimengerti dengan samar-samar. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 685 dan 686.
Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Para pewaris Allah hidup menderita di dunia ini. Renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 368 paragraf 1 yang berbunyi, di atas dunia ini mereka menderita kekurangan, penderitaan, dan siksaan. Kalimat destitute, afflicted, and tormented ini Nyonya White kutip dari Ibrani 11 ayat 37, dan dalam Alkitab Bahasa Indonesia kalimat ini diterjemahkan menjadi kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Karenanya kita akan menggunakan terjemahan sesuai Alkitab. Kenapa mereka yang adalah pewaris Allah rela menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan? Roh Nubuat menjelaskan dalam Reflecting Christ halaman 376 paragraf 4 yang berkata, dari rak, pancang, dan kamar di bawah tanah, dari sarang dan goa dari bumi ini, di sanalah jatuh ke telinganya teriakan kemenangan orang yang mati syahid itu. Ia mendengar kesaksian dari jiwa-jiwa yang kuat, yang meskipun kekurangan, kesesakan, dan disiksa, namun menyaksikan dengan tidak gentar untuk kepercayaan mereka dengan mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Orang-orang yang menyerahkan hidup mereka kepada iman ini menyatakan kepada dunia bahwa dia kepada siapa mereka telah percaya sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurnanya. Para pewaris Allah ini rela hidup kekurangan, kesesakan, dan disiksa karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Siapakah dia yang mereka percayai ini? Perkataan ini diambil dari kesaksian Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 12 yang berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Siapa dia yang Paulus percaya ini untuk pelihara dia sampai Yesus datang? Roh Nubuat menyatakan, Kisah Para Rasul halaman 422 paragraf 4 yang berbunyi, selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah terserandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Dia yang Paulus percaya adalah Juru Selamatnya, Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, Paulus selalu beserta Yesus. Bahkan, Paulus bersaksi, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Yesuslah yang mampukan Paulus, dan Yesus yang sama yang mampukan para pewaris Allah untuk hidup kekurangan, menderita, dan disiksa. Sebab Yesus sudah terlebih dahulu mengalami dan melaluinya. Bahkan Yesus sendiri nantinya yang kumpulkan mereka yang hidup kekurangan, kesesakan, dan disiksa ini. Christian Service halaman 268 paragraf 5 menjelaskan, dari kamar di loteng, dari gubuk, dari ruang penjara di bawah tanah, dari tempat hukuman mati, dari gunung dan padang belantara, dari goa-goa dan celah-celah di tepi laut, Kristus akan menghimpunkan anak-anaknya bagi dirinya. Di dunia mereka itu alami kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Yesus Kristus yang para pewaris Allah percayai akan mengumpulkan mereka bagi dirinya sendiri pada hari Tuhan nanti, yaitu pada saat Yesus datang kedua kali. Karenanya, semua penderitaan itu akan segera berlalu. Reflecting Christ halaman 360 paragraf 7 berkata, untuk waktu yang singkat, mereka mungkin mengalami kesusahan karena berbagai godaan. Mereka mungkin miskin kenyamanan duniawi, tetapi mereka dapat menyemangati hati mereka dengan jaminan kesetiaan Allah, dengan mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. 2 Timotius 1 ayat 12. Segera malam pencobaan dan penderitaan akan berakhir, dan kemudian terbit fajar pagi damai bahagia dan hari yang sempurna. Dan karenanya, saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan
pulang ke rumah halaman 368 paragraf 1 yang berbunyi, sejak saat itu mereka akan selalu bersama Tuhan. Mereka berdiri di hadapan tahta mengenakan jubah yang lebih mewah daripada yang pernah dipakai orang yang paling terhormat di dunia ini. Mereka dimahkotai dengan hiasan yang lebih mulia daripada yang pernah diletakkan di atas kepala raja-raja dunia. Hari-hari yang menyakitkan dan tangisan sudah berakhir untuk selama-lamanya. Raja kemuliaan telah menyapu air mata dari semua wajah dan setiap penyebab duka cita telah dibuangkan. Inilah upah yang diterima oleh mereka yang tetap setia, meski hidup kekurangan, kesesakan, dan disiksa. Sebab mereka percaya kepada Yesus yang dapat selamatkan mereka, khususnya pada waktu Yesus datang kedua kali nanti. Dan semua yang baru kita baca ini, saudaraku dalam Tuhan, hanyalah secuil dari pelajaran tentang rencana keselamatan yang dinyatakan kepada kita. Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places halaman 368 paragraf 4. Hanyalah dengan melalui terang yang bersinar dari salib Golgota dapat kita mengetahui sampai berapa dalamnya dosa dan kemerosotan yang menjatuhkan bangsa manusia melalui dosa. Hanyalah dengan panjangnya rantai yang diulurkan dari sorga untuk menarik kita ke atas, dapat kita mengetahui betapa dalamnya kita telah tenggelam. Dan hanyalah dengan menjaga kenyataan-kenyataan yang tidak kelihatan oleh mata, sehingga dapat kita mengerti sesuatu tentang tema penebusan. Artinya, masih banyak yang perlu kita pelajari tentang rencana keselamatan. Renungan besok pagi akan menyatakan bahwa itulah pelajaran selama kekekalan. Namun meski demikian, apa yang dinyatakan kepada kita sekarang cukup untuk meneguhkan kita sampai akhir, yaitu kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia adalah Yesus Kristus yang berkuasa peliharakan kita semua sampai Dia datang menjemput kita pada hari Tuhan nanti. Dan itu sudah tidak lama lagi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang telah menjadi penebus, penolong, penghibur, dan pengantara kami. Dia sendiri yang datang nanti untuk kumpulkan mereka yang setia, dan kiranya ini tetap menjadi kekuatan bagi kami agar sungguh-sungguh sampai pada akhirnya. Beserta kami pada hari ini ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.